Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas ketertinggalan materi dari kimia fisik 2. Di sini ada 4 bahasan materi yang akan saya bahas. Saya di sini rekam karena takut nanti siang saya nggak ada waktu untuk kuliah karena mumpung anak saya tidur sekarang gitu ya, jadi saya rekam aja. Ada beberapa hal yang saya akan bahas dan kalian baca sendiri. Ada bacaan-bacaan yang kalian baca sendiri. Karena di sini yang saya bahas itu lebih ke hitungan-hitungan ya, untuk soal hitungan dari materi yang akan saya bahas. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama reologi. Nah, ini materi pertama reologi. Di sini reologi itu lebih ke pembuatan sifat fisik dari pembuatan obat di sini ya. Jadi ini sebenarnya bahan untuk farmasi juga, cuman kalian juga sebagai kimia harus ngerti tentang sifat fisik dari pembuatan obat itu seperti apa. Jadi reologi itu belajar tentang pembuatan sifat fisik dari obat. Nah, di sini teori semua ya, kalian baca aja. Reologi. Nah, di sini reologi berhubungan dengan sifat fisik dari obat. Contohnya di sini ada viskositas, kemudian dosisnya di sini ya. Nah, nanti kalian untuk reologi karena di sini bacaan semua, kalian bisa baca aja. Nah, lebih ke viskos. Di sini saya mau membahas tentang viskositas. Nah, di sini salah satu rumusnya sistem Newton. Nah, sistem Newton ini mengikuti aliran Newton. Salah satu dari sifat fisik obat yang harus kita hitung adalah viskositas untuk obat sirup itu kan harus dihitung kekentalannya atau viskositasnya. Nah, viskositas dari suatu cairan itu rumusnya adalah semakin besar gaya satuan luas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate. Nah, di sini jadi koefisien viskositas itu adalah gaya per satuan luasnya. Oke, itu adalah persatuan luas. Nah, sekarang satuan viskositas itu adalah dine sekon per sentimeter kubik atau poise disebut poise ya. Viskositas itu poise satuannya. Nah, kemudian di sini ada fluiditas yang didefinisikan sebagai kebalikan dari viskositas. Jadi fluiditas ini tandanya fluiditas itu sama dengan 1 per viskositas. Nah, kemudian ada viskositas kinematis. Viskositas kinematis itu adalah viskositas per kerapatannya. Nah, di sini contoh soal. Dengan viskometer Oswald didapat viskositas aseton 0,313 cp pada 25 derajat Celcius. Dengan kerapatan asetonnya itu adalah 0,788. Berapa viskositas kinematis aseton? Berarti kan di sini ya. Kita keluar dulu. Whiteboard. Nah, tadi kan diketahui ya. Yang diketahui tadi adalah viskositas. Viskositas itu tandanya seperti ini. Viskositasnya adalah 0,313. Kemudian kerapatan adalah 0,3
0,788 gram per meter kubik. Nah, di sini yang ditanyakan itu apa adalah kinematis, viskositas kinematisnya. Viskositas kinematis. Viskositas kinematis jawabannya berarti gimana? Viskositas kinematis atau FK ya, saya singkat FK sama dengan N per P atau viskositas kerapatannya. Berarti nanti N-nya berapa? 0,313 dibagi 0,788. Nah, kalian hitung aja hasilnya itu berapa. Itu adalah viskositas kinematis dari persamaan tadi atau pertanyaan tadi ya. Jelas ya. Nah, langsung balik lagi ke yang tadi. Itu untuk contoh soal untuk viskositas. Kemudian persamaan kinetika Arrhenius. Arrhenius itu adalah viskositas sama dengan konstanta dari bobot molekulnya dikali E, energi pengaktifan, EA per R dikali T. Ini tetapan, T itu suhu. EA itu adalah energi pengaktifan. Ini epsilon, jadi A dikali epsilon, EA itu energi pengaktifan per RT. RT itu R-nya itu adalah tetapan 0,082 dikali T-nya adalah suhunya dalam Kelvin ya. Nah, ini aliran Newton dan aliran plastik, ini perbedaannya seperti ini. Jadi kalau aliran Newton ini antara antara berat dan kecepatannya itu adalah seiring. Tapi kalau aliran plastik itu berkebalikan ya, semakin besar beratnya itu akan geraknya itu semakin lambat. Nah, ini ya aliran sistematis dan aliran daratan, kemudian non Newton. Nah, di sini ada beberapa yang kalian harus baca. Ini kalian tinggal baca aja ya untuk ininya. Yang jelas saya ujiannya banyaknya hitungan. Nah, kemudian di sini viskositas kapiler. Viskositas kapiler atau Ostwald ya, biasanya disebut Ostwald. Menurut hukum Poiseuille itu viskositas Ostwald itu adalah V dikali R pangkat 4 jari-jarinya, lingkarannya, dikali T kecepatan dikali delta P per 81 V. Nah, di mana dari situ nanti karena delta P itu tergantung pada kerapatan cairan, maka viskositas sama dengan K dikali T dikali delta P, atau viskositas sama dengan K dikali T dikali kerapatannya. Jadi sehingga didapatkan adalah perbandingan suatu larutan dengan larutan lainnya viskositas, itu si kerapatannya akan berbanding juga, dan waktunya juga akan berbanding. Nah, contoh soalnya di sini. Jika waktu yang dibutuhkan aseton untuk mengalir antara kedua tanda pada viskometer Ostwald adalah 45 detik, untuk air 100 detik. Jadi di sini ada aseton, ada air, ada dua larutan ya. Diketahui kerapatan aseton adalah 0,788, sedangkan kerapatan air itu 0,997. Nah, viskositas air itu sekian, berarti berapa viskositas aseton? Nah, kita coba kerjakan ya. Nah, tadi yang diketahui. Hapus dulu. Nah, jadi tadi yang diketahui itu apa? Diketahui T aseton, kita singkat T aseton
sama dengan berapa detik tadi? 45 detik. Kemudian waktu air, karena sama-sama A, kita yang air itu disingkatnya I ya. I sama dengan 100 detik. Nah, kemudian kerapatan aseton. Kerapatan asetonnya berapa? 0,788. Sedangkan kalau kerapatan air sama dengan 0,997. Viskositas air itu sama dengan 0,8904. Berarti yang ditanyakan adalah viskositas dari aseton. Viskositas aseton. Nah, jawab. Berarti kan tadi ya rumusnya itu adalah viskositas. Berarti kalau dua larutan di sini ada air, ada aseton. Misalnya kita aseton di atas. Berarti Na per viskositas air sama dengan kerapatan aseton dikali T aseton per kerapatan air dikali suhu air. Berarti nanti yang ditanyakan kan adalah Na-nya berarti ya. Kerapatan air sama dengan kerapatan ini 0,8904 sama dengan berapa di sini 0,788 dikali TA-nya adalah 45 detik per 0,997 dikali 100. Nah, jadi nanti tinggal kalian hitung aja pakai kalkulator. Ini dikalikan, ini dikalikan. Yang ini dulu dikalikan, terus ini dikalikan. Nanti setelah dapat ini semua dibagi ke sini, dibagi. Baru dapat ini. Oh, bukan dibagi, dikali, salah. Dikali. Kali ke sini. Berarti nanti viskositas asetonnya didapatkan. Oke ya. Lanjut ke ya. Nah, viskometer Stromer, ada viskometer Stromer juga, di mana viskositas sama dengan Kp konstanta alat per W, dikali W per V. W-nya itu adalah berat beban per V-nya adalah RPM. Jadi di sini yield-nya sama dengan Kv, tadi Kv konstanta alat, W per W min WF intercept yield atau penyimpangan berat yang terjadi per V. V-nya adalah RPM-nya. Ini di sini contoh soalnya ya. Suatu sampel gel dianalisis dengan viskometer Stromer yang dimodifikasi berat dengan berat 450 gram menghasilkan kecepatan rotornya 350. Suatu seri kecepatan diperoleh dengan menggunakan berat pengendali lainnya. Nah, diperoleh suatu reogram aliran plastik di mana intercept yield-nya pada sumbu steering class P-nya sama 0, WF-nya sama dengan 225 gram. Konstanta alatnya Kv-nya adalah 52, KF-nya adalah 20. Berapakah viskositas plastik dan yield value sampel tersebut? Kita kerjakan lagi. Oke. Yang tadi udah ya. Clear. Nah, tadi yang diketahui
W berat yang diketahui tadi W beratnya adalah 450 gram. Kemudian V-nya kecepatannya adalah 350 rpm. rpm WF-nya penyimpangan yieldnya adalah 225 gram. Kemudian KV-nya 52. KV-nya sama dengan 52. Sedangkan KF-nya 20. Sehingga yang ditanyakan udah pulang sayang. Yang ditanyakan adalah viskositas dan apa tadi berat yang terjadinya. Ya. Nah, jawab. Jadi ada dua rumus ya, berarti N KV W per V. Nah, berarti N-nya di sini sama dengan KV 52, W-nya 450 per 350. Nah, kalian hitung ya. Ini dihitung dulu, 450 per 350 dikali 52. Kemudian U sekarang. U sama dengan KV W dikurangi WF per V. KF-nya adalah tadi berapa? 52. W-nya 450 dikurangi WF-nya tadi berapa WF? 225 per V-nya 350. Jadi nanti kalian hitung 450 dikurangi 225 dibagi 350 dikali 52. Ini adalah yield-nya. Ini di sini mainnya di sini. Nah, itu ya untuk pertanyaan yang ini. Jadi ditanyakan viskositas dan yield-nya, ini cara jawabnya seperti ini. Oke. Oke ya. Ini selanjutnya ini mah hanya yang harus dibaca sifat-sifat yang mempengaruhi obat itu apa saja, sifat fisik dan kimia, terus yang harus diceknya apa saja, ini ada di sini ya. Oke, untuk reologi dan viskositas itu sudah, dan viskometer itu sudah selesai. Sekarang kita ke katalis. Katalis. Nah, untuk katalis di sini sama kayak tadi reologi, banyaknya teori. Yang perlu kalian ngerti adalah katalis itu adalah zat pembantu mereaksikan suatu reakan menjadi suatu produk, tapi dia itu tidak ikut bereaksi. Jadi di sini katalis itu kita harus belajar katalis itu berpengaruhnya terhadap apa saja. Kenapa dia bisa mempercepat reaksi tanpa bereaksi? Di sini kita belajar jadi macam-macam katalis nih ya. Saya ini mau di skip tapi mau di skip tapi saya rangkum aja mana yang kalian harus ngerti. Nah, di sini katalis, pengertian katalis, bentuk katalis di sini. Kalau tanpa katalis ini dia lama, reaksinya memerlukan energi yang tinggi, sedangkan kalau dengan katalis, dengan bantuan katalis, energinya lebih kecil tapi tetap terjadi reaksi dari reakan menjadi produk. Jadi kelebihan katalis itu dia
membantu mereaksikan suatu reaktan menjadi produk, tapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, ini katalis, grafik kesetimbangan dari katalis, kemudian di sini ada sejarah-sejarah katalis. Nah, di sini sejarah-sejarah katalis, penemuan katalis-katalis, karena kan katalis itu ditemukan ya. Nah, di sini nggak usah dihafal, tapi ini untuk kalian ketahui. Kemudian nah di sini ini siklus katalis. Contohnya di sini substitusi di etena dengan katalisnya PDCl4 ini, gimana caranya si katalis itu tidak ikut bereaksi dalam suatu reaktan. Nah, di sini ada siklusnya, nanti kalian baca ya. Kemudian sifat-sifat katalis, di sini ada cara katalis dalam bereaksi tadi ya, yang tadi perpanjang dari tadi, fungsinya, contoh dari katalis heterogen, kemudian di sini parameter dari katalis, apa saja yang harus dinilai supaya katalis itu bersifat oke, dia itu bisa dijadikan sebagai katalis. Nah ini ya, ada aktivitasnya, selektivitasnya, dan kestabilan. Jenis-jenis katalis berdasarkan wujud, kemudian mekanisme reaksi katalis yang homogen itu seperti apa. Ini pokoknya hafalan semua, maksudnya kalian bisa baca sendiri. Ya, katalis dalam industri, fungsinya untuk apa saja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika absorpsi, ini kalian bisa baca. Nah, ini ada absorpsi, selanjutnya ada absorpsi, klasifikasi dari absorpsi, ada absorpsi Langmuir, DET, dan absorpsi Freundlich. Absorpsi itu untuk belajar, kita kan tadi kan energi yang dibutuhkan suatu reaktan menjadi produk itu butuh energi. Nah, di sini ada absorpsi untuk penyerapan energinya. Jadi kita di sini belajar tentang absorpsi. Ini juga sama ya, bacaan semua. Soalnya kalau saya ini terlalu banyak, saya bahas satu-satu, kalian baca aja, nanti kalau yang nggak ngerti, nanti kalian tanya. Oke. Absorpsi Langmuir, DET tadi. Ini pokoknya isinya tentang itu semua. Oke ya. Sekarang ke satu lagi, laju reaksi. Nah, ini laju reaksi juga hitungannya lumayan banyak. Laju reaksi. Laju reaksi. Kayak mungkin kalian pernah waktu semester 1, waktu semester 3, kalian itu belajar tentang waktu di praktikum laju reaksi ya. Masukkan Mg, waktu kalian praktikum kemarin sama saya, masukkan Mg ke dalam larutan HCl. Nah, itu namanya laju reaksi. Belajar kita laju reaksi. Laju reaksi itu ada ya, laju reaksi itu nanti berhubungan dengan order reaksi. Jadi nanti kalian kimia fisik 2 apa namanya? Ada sama praktikumnya Mg terhadap HCl, tapi dia 2 kali kita masukin Mg-nya. Kenapa bedanya? Kalau yang kimia fisik 1 itu 1 kali penambahan Mg karena itu belajar laju reaksi. Kalau yang di kimia fisik 2 kita belajar order reaksi, jadi kita masukkan Mg-nya itu 2 kali. Di sini laju reaksi. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Jadi di sini V-nya adalah reaksi per waktu sama dengan hasil reaksi per waktu. Secara umum untuk reaksi adalah koefisien A ditambah koefisien B akan bereaksi menghasilkan produk koefisien C menjadi koefisien D. Sehingga kecepatannya adalah K konstanta,
AX, BX, di mana X-nya itu adalah order reaksi terhadap A, Y-nya itu adalah order reaksi terhadap B. Jadi nanti kita belajar contoh soalnya ya. Nah, teori tumbukan. Suatu reaksi dapat dihasilkan apabila pada saat terjadinya tumbukan antara partikel-partikel zat yang bereaksi pada posisi yang tepat dan memiliki energi yang cukup. Nah, di sini dalam mengekspresikan laju reaksi, laju gerak adalah perubahan posisi bergerak per perubahan waktunya. Jadi kita bergerak misalnya dari A ke B, kita bergerak itu waktunya berapa, itu adalah laju gerak. Kalau laju reaksi adalah konsentrasi, perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Makanya kita kemarin belajar konsentrasinya kalau HCl 1 molar dengan 0,1 molar, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan Mg dalam HCl. Nah, itu namanya laju reaksi. Jadi perubahan konsentrasinya terhadap perubahan waktu. Konsentrasi A dikurangi konsentrasi A1 per P2 per P1. Itu adalah laju reaksi. Jadi laju reaksi itu adalah kalau reaksinya AB min A reaktan per waktunya sama dengan konsentrasi produk per waktunya. Hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, luas permukaan, kereaktifan, zat pereaksi, suhu, katalis. Konsentrasi, semakin banyak partikel atom atau molekul berarti semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif sehingga terjadi reaksi. Nah, contohnya di sini kalsium karbonat direaksikan pada asam klorida. Jadi ada 3 larutan asam klorida di sini, ada yang 1 molar, 2 molar, 3 molar. Kita masukkan kalsium karbonat ke dalam 3 larutan ini. Maka larutan HCl yang 3 molar ini akan cepat bereaksi. Kenapa? Karena konsentrasinya lebih tinggi. Jadi semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin mudah untuk bereaksi dengan zat yang kita masukkan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang berpengaruh terhadap laju reaksi, luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh berarti semakin banyak peluang terjadinya tumbukan yang efektif. Nah, di sini ini kalau kita misalnya nomor 1 itu kan lebih besar ya. Dia luas permukaannya lebih kecil. Kenapa? Karena dia cuma 1, 2, 3, 4. Ada 4 luas permukaannya. Kalau kita 2 dibagi 2 ini semakin kecil, kita potong 2, berarti dia luas permukaannya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ada 8. Kalau kita potong lagi di sini berarti ada 16. Jadi semakin kecil luas permukaannya itu semakin besar. Jadi semakin besar luas permukaan berarti semakin kecil sampel yang kita buat, maka peluang tumbukannya itu lebih efektif. Contohnya di sini asam klorida HCl direaksikan dengan besi, bongkahan besi. Nah, di sini mana yang akan cepat bereaksi? Yang nomor 3, karena serbuk Fe-nya lebih kecil, ada 16 ada 16 partikel, bukan 16 partikel, 16 sisi yang akan bertumbukan nanti dengan HCl. Jadi semakin cepat untuk bereaksi yang nomor 3 ini. Kemudian kereaktifan zat pereaksi. Semakin reaktif suatu zat, berarti semakin mudah untuk melepaskan elektron sehingga dapat terjadi reaksi. Contoh di sini mereaksikan logam natrium dengan logam magnesium ke dalam gelas kimia. Natrium ditambah air dan magnesium ditambah air. Logam natrium ini lebih reaktif dari Mg. Kenapa? Karena dia itu punya ionnya plus 1, cuman 1. Jadi dia hanya akan dia bisa mengeluarkan 1 elektron. Sedangkan kalau Mg ada 2, bukan melepaskan 1 elektron. Dia membutuhkan hanya 1 elektron untuk bereaksi. Sedangkan kalau Mg membutuhkan 2. Jadi dia yang lebih reaktif adalah Na. Sehingga yang lebih mudah bereaksi adalah natrium dengan air daripada magnesium dengan air. Kemudian suhu. Panas menyediakan energi untuk mengubah partikel yang tidak aktif menjadi aktif. Jadi partikel aktif dapat merusak ikatannya pada saat tumbukan sehingga dapat terjadi reaksi. Nah, di sini contohnya adalah magnesium dengan asam klorida
maka pada suhu yang lebih tinggi, logam Mg akan lebih cepat habis. Nah, di sini ada 3 larutan, yang satu 25 derajat Celcius, 35 sama 45. Mana yang lebih cepat Mg-nya itu dia bereaksi dengan HCl. Akan lebih cepat yang larutan ketiga yang 45 derajat Celcius. Kenapa? Semakin tinggi suhu, akan semakin mudah Mg-nya cepat bereaksi dengan asam klorida. Yang terakhir adalah katalis. Katalis itu dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan aktivasi suatu reaksi. Jadi tadi ya katalis itu, misalnya kita suatu reaksi tanpa katalis bisa atau tidak bisa, cuman dia membutuhkan energi yang tinggi sehingga sulit untuk terbentuknya produk. Nah ini, jadi gambar yang ini nih, yang gambar yang utuh, ini menunjukkan bahwa si reaktan itu akan bisa memperoleh produk, tapi dia lama. Karena apa? Karena energi yang dibutuhkannya lebih tinggi. Sedangkan kalau kita tambahkan katalis, dia akan mempercepat terjadinya reaksi. Karena apa? Karena dia akan menurunkan si energi yang dibutuhkan dalam bereaksi. Nah, orde reaksi. Orde reaksi itu persamaan laju reaksi sama dengan laju reaksi. Bedanya, kalau orde reaksi ini tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksi. Nah, laju reaksi itu merupakan orde reaksi 0. Jadi di sini grafik laju reaksi orde 0. V sama dengan Ka 0. Berarti A0 itu kan sama dengan 1. Berarti K-nya itu adalah laju reaksinya adalah sama dengan konstantanya. Nah, di sini kalau orde reaksi 1 berarti V sama dengan K dikali konsentrasi larutannya pangkat 1 karena orde 1. Jadi di sini kecepatan akan berbanding dengan konsentrasinya, akan berbanding lurus. Kalau orde reaksi 1. Kalau orde reaksi 2, dia V sama dengan konstanta dikali konsentrasi pangkat 2, karena dia orde 2. Jadi kecepatannya akan berbanding dengan konsentrasi. Pada suatu titik, dia kecepatannya akan konstan. Pada suatu titik konsentrasi, dia kecepatannya akan konstan di sini. Semakin tinggi kecepatannya, tapi konsentrasinya konstan, gitu maksudnya kebalik. Semakin kecepatannya tetap melaju, tapi konsentrasinya itu akan tetap. Itu adalah orde reaksi 2. Nah, contoh di sini diketahui data percobaan laju reaksi 2 nitrooksida monoksida ditambah dengan diklor menjadi 2 NaCl, di mana di sini NO-nya dalam keadaan 0,01 molar, yang kedua 0,01, yang ketiga 0,02, klornya 0,1, 0,2, 0,3. Waktunya adalah 7, 2, 18, 2. Tentukan orde reaksi NO dan Cl2. Nah, mencari orde reaksi Cl2 berbanding dengan NO yang sama, data nomor 1 dan 2. T2 per T1 kecepatannya sama dengan K NOx dikali konsentrasi Cl pangkat Y per K NOx konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Cl2 pangkat Y, sehingga di sini 18 tadi ini ya. 18. Di sini kita lihat dulu samakan. Kita pengen tahu berarti kalau misalnya Cl-nya itu dia berarti ordenya berapa. Nah, ini kan ada yang sama ya, sama-sama 0,1. Kita bisa coret. Nah, kita gunakan yang ini dulu. Berarti ini 18, ini 72, ini 0,2, 0,1, ini sama-sama 0,1. Nih. Ini 0,1, 0,01, ini 0,1, ini 0,2. Nah, ini bisa dicoret. K-nya bisa dicoret. 0,01
01-nya juga bisa dicoret, berarti 18/72 kali 0,1 per 0,2 Y pangkat Y. Kita keluarkan pangkat Y. Nah, order reaksinya kita tahu berapa nanti. Saat ini 18 dibagi 18, 1, 72 dibagi 18, 4. Ini kalau kita sederhanakan berarti setengah pangkat berapa menjadi 1/4. Berarti order reaksinya adalah 2. Itu adalah order reaksi dari T2 ke T1 yang ini. T2 ke T1 di sini. Nah, sekarang order reaksi yang satunya lagi. Order NO dibanding dengan data CL. Berarti di sini NO dengan CL. Nah, ini kan jadi diketahui ya, tadi Y-nya itu adalah 2. Berarti kita cari X-nya sekarang berapa? Dengan cara tadi masukin T3, T1. Tadi kan T2, T1, sekarang T3, T1. K konstantanya kita masukkan, kemudian konsentrasinya kita masukkan, nanti jadi 2/72 sama dengan 0,01 per 0,02 X dikali 0,1 per 0,3 Y. Nah, di sini Y-nya itu sudah diketahui tadi pangkat 2 ya, berarti kita cari tinggal X-nya berapa. 1/36 sama dengan 1/2 pangkat X dikali 1/3 pangkat 2. Berarti 1/3 pangkat 2 itu adalah 1/9. Berarti 1,36 dibagi 1,9 sama dengan 1/2 X. Berarti X-nya ini adalah order reaksinya 2. Gitu ya, jelas ya untuk pertanyaan yang ini. Nah, ini contohnya lagi. Diketahui data percobaan laju reaksi sekian. Pertama, order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap B, order reaksi total, kemudian harga ketetapan K, persamaan laju reaksi. Nah, mencari A terhadap B, yang tadi ya, A terhadap B, berarti kita A terhadap B ditunjukkan dengan nomor 2 ke 3. A terhadap B, berarti kan dia B-nya yang sama di sini, B-nya yang sama, A terhadap B. Berarti kita cari A-nya konstanta A itu berapa? Nah, berarti 3/2, berarti 16/4 dikali konstantanya, kemudian nanti Y-nya kita bisa coret. Kenapa? Karena sama-sama 0,2, berarti X-nya nanti kita ketemu, X-nya sama dengan 2. Kemudian order B terhadap A. Nah, kalau order B terhadap A itu adalah nomor 1 ke 2. Kenapa? Karena sama-sama 0,1 nih ya tadi ya. 2 ke 1. Nah, ini 0,1 sama-sama 0,1. Nah, kita bisa coret. Berarti Y-nya itu diketahui berapa, Y-nya sama dengan 1. Kemudian order reaksi total. Berarti order reaksi total itu adalah X ditambah Y-nya berapa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Harga ketetapan. Nah, K itu adalah V tadi ya. V dikali konsentrasi kecepatan laju reaksi sama dengan konstanta dikali ke konsentrasi A, karena tadi order reaksinya udah ketemu, berarti pangkat 2 B pangkat 1 per B pangkat 1. Nah, konstantanya adalah laju reaksi dibagi konsentrasinya masing-masing, sehingga nanti konstantanya bisa ketemu. Nah, persamaan laju reaksi berarti nanti tinggal diganti aja. K-nya tadi kan udah ketahuan, A-nya, X-nya ketahuan, B-nya ketahuan, Y-nya ketahuan, berarti tinggal dimasukkan V sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali konsentrasi kali A pangkat 2 B pangkat 1. Nah, itu tadi ya. Itu contoh soal nanti yang mungkin di UAS ada. Katalis, zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan. Nah, ini tadi ya penambahan katalis. Sifat-sifat katalis sudah ini tadi ya. Oke, sampai situ selesai. Oke. Jadi tadi ada 4 bahasan, reologi, fisikometer, terus katalis, dan yang terakhir laju reaksi dan order reaksi. Jadi nanti UAS-nya soalnya dari mana? Ada berapa dari yang sebelum UTS sampai yang sekarang. Jadi nanti
kalian bacanya dari yang sebelum UTS dan sampai sekarang. Nah, nanti UASnya kapan? Hari Senin jam 1 siang, waktunya 40 menit, kalian buka si akadnya, nanti pas kalian buka soal langsung di waktu 40 menit. Kemudian tata cara UASnya seperti apa? Tidak akan saya tungguin kayak kemarin UTS, tapi kalian mangga mau open book mangga, mau kalian kerjakan sendiri juga mangga, yang penting kalian kerjakan dengan betul. Saya minta nilainya lebih dari 70 supaya menambah nilai UTS, karena nilai UTS kalian ya lumayan, cuman memang karena tugasnya juga tidak ada, jadi kalian penambahannya cuma UTS dan UAS saja. Jadi saya minta nilainya besar supaya membantu nilai kalian. Mudah-mudahan tidak ada yang mengulang ya, mudah-mudahan nilainya A dan B, tidak ada C. Mudah-mudahan. Kemudian untuk semester ini, saya minta maaf untuk mengajar. Saya mungkin memang tidak sesuai jadwal, banyaknya selalu mangkir, karena memang saya sebetulnya harusnya semester ini tuh saya cuti melahirkan. Februari kemarin saya melahirkan, harusnya cuti, tapi karena keadaan sekarang mengajar online, jadi saya diminta untuk tetap mengajar. Jadi saya waktunya berbentrok dengan mengasuh bayi, jadi susah gitu. Ngajarnya saya nunggu bayi tidur. Kemudian saya juga kemarin dapat musibah, saya kena sakit, saya harus isoman selama 14 hari. Jadi saya juga mau mengajar lemes gitu, nggak bisa ngajar. Jadi saya minta maaf ya, waktunya untuk semester ini itu saya benar-benar kacau gitu waktunya. Tapi mudah-mudahan yang tadi saya ajarkan sama yang sebelum UTS bisa kalian ingat sampai nanti pas kalian sidang, karena itu berpengaruh ya, walaupun kalian nanti misalnya penelitiannya bukan tentang kimia fisik, tapi kimia fisik itu berpengaruh pas nanti kalian kerja. Jadi karena kimia fisik itu alat-alat kayak di tempat kerja itu pasti berpengaruh terhadap kimia fisik. Jadi kalian harus mengenal kimia fisik, apalagi yang termodinamika itu harus ngerti. Jadi saya minta maaf ya sekali lagi, waktunya untuk mengajar saya dimepetkan sekarang, dari mulai setelah UTS saya dimepetkan sekarang. Mudah-mudahan kalian bisa memaklumi. Terima kasih waktunya. Nah, untuk soal UAS, saya banyaknya tadi soal-soal latihan hitungan yang tadi saya jelaskan, itu yang akan keluar nanti di UAS. Sama ada beberapa teori yang akan keluar di UAS. Jadi itu saja mungkin ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini mungkin pertemuan kita terakhir di Kimia Fisik 2. Mudah-mudahan nggak ada yang ulang. Ini pertemuan terakhir di mata kuliah ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya atau yang lainnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Maaf sekali lagi karena saya belum maksimal. Mudah-mudahan kalian mengerti keadaan saya sehingga bisa dulu maksimal di semester ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.